Ibu Abner, saya menghimbau Anda lebih fokus lagi terhadap apa yang ditanyakan dan apa yang dibuat statementnya, oke? Sehingga Anda lebih fokus untuk menyangga atau merespon. Silakan. Itu yang ngomongnya Pak Jerusalem ya. Harus begitu. Jangan ditambahin Bang Heri. Kenapa ketawa-ketawa ini? Iya, kalau Anda ingin ini Pak Bu Abner, kalau Anda ini di atas ini saya kasih tahu ada saudara seiman Anda yaitu Pak Dharma R. Saragi. Silakan Anda berkolaborasi berdua. Oke, boleh. Shalom. Ya, itu Pak tadi Dharma. kenapa ketawa-ketawa? Iya. Bu, selamat malam. Enggak, saya ketawa dengan Bang Henry karena Icu dia bilang itu aja. Oh, Dari paham bawah ya. sih, tadi dengar ya. Ya udah silakan. Kayaknya menghina, mengejek. Enggak, ketawa ke dia Anda, ketawa ke Bang Henry. Pak Bu kata itu udah nggak usah tergiring. Enggak, iya, enggak, saya enggak akan tergiring. Hah, kamu kira saya akan tergiring? Silakan jawab. Udah. Masuk ke pokok materi bahasan. Sekali lagi masuk ke materi pokok bahasan. Silakan. Pak Dharma, ada Anda yang ingin sampaikan? Silakan. Kalau saya sih menanggapi simpel aja. Simpelnya itu begini. Ya. Pertama, ketika Yesus dalam mengajar, ya, dia selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan akan siapa dirinya, akan siapa tentang kerajaan surga. Ya. Amin. Dia kemudian melakukan mengatakan perumpamaan mengenai kerajaan Allah atau mengenai kerajaan surga, bahwa ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana dalam konteks kedatangan Kristus kedua kali. Ini yang saya tangkap ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan muslim. Nah, ketika Yesus menceritakan ini semua, ya, 5 orang gadis bodoh tadi datang menunggu, kemudian mereka istilahnya mereka boros di pemakaiannya, tidak dengan 5 gadis bijaksana tadi yang hemat ya. Kemudian ketika tiba saatnya anak manusia itu datang atau Kristus itu datang kedua kali ya, mereka tidak punya persiapan yang cukup. Contoh, punya persiapan yang cukup begini dalam arti perumpamaan ini mereka minyak. Minyak itu artinya sama dengan minyak itu artinya sama dengan bagaimana mereka mengenal dan memahami secara utuh siapa itu anak manusia. Minyak itu dalam konteks di sini adalah bagaimana mereka mengasihi Yesus dan tindak tanduknya di dunia. Jadi konteksnya perumpamaannya equalnya seperti itu ya. Jadi ketika gadis-gadis bijaksana tadi itu mengatakan, silahkan kamu beli ke tukang minyak, karena kami juga takut ini nanti kami tidak punya stok atau persediaan. Kira-kira jawabannya seperti itu, karena Yesus itu senang mengajar itu dan memberikan gambaran tentang siapa dia sebenarnya, siapa dia yang utuh, siapa tentang kerajaan surga itu. Dia suka melakukan perumpamaan-perumpamaan yang ringan, yang logis, dan gampang dicerna untuk kita sebagai umat yang berdosa ini. Kira-kira seperti itu. Baik, sudah Pak Darman? Ya, baik. Gini, pertanyaan saya kepada saudara Anda tadi Bu Abner tidak ada jawabannya. Pertanyaan saya aminkan ini perumpamaan, saya aminkan ini keyakinan Anda, saya tidak ingin menggoyang keyakinan. Noise. Sebentar Bang Jerman. Saya tidak ingin menggoncang iman kalian, enggak sama sekali. Di sini ada Bang Abner, Bang Beri, dan Bang Darman. Pertanyaan saya, kenapa harus 10 gadis Partenos yang selanjutnya kata-kata ia mengambil pelita pergi menyongsong mempelai laki-laki? Kenapa enggak, mohon maaf misalnya? Kalau sabar dulu, sebentar, Bang Meyer, sebentar Bang Darman, Bang Jul, mohon maaf nih Bang Jul. Iya, sebentar Bang Darman, sebentar saya belum siap. Pak Dharma, Bang Meyer, tahan dulu Pak Dharma ya. Tadi Anda bicara tidak dipotong, silakan.
Enggak, Bang Mayor, jangan dipotong dulu Bang Mayor ya, biar saya dengan Pak Darman dulu ya. Nanti saya kasih waktu kok, saya sebentar lagi turun kok. Pertanyaan saya dari tadi, kenapa harus 10 gadis Parthenos, dan pernyataan saudara Anda Pak Afner di jam 21.12 waktu Indonesia bagian Barat, gadis itu perawan. Oke, saya pakai narasi saudara Anda. Ketika memang kerajaan sorga seumpama perawan di sini atau Parthenos, kenapa Yesus sampai menggambarkan sorga itu sebagai seorang perawan, sebagai mohon maaf 10 perawan menurut pernyataan Pak Afner tadi saya ambil. Kenapa tidak digunakan narasi atau umpama lain? Lalu ketika Anda mengatakan barusan bahwa Yesus suka nih membuat perumpamaan, ketika Yesus membuat perumpamaan ini, kepada siapakah dia mengumpamakan, dalam hal apa dia mengumpamakan surga itu seibarat 10 gadis? Jelaskan dari tadi itu yang saya tanyakan. Kenapa harus gadis? Kenapa tidak yang lain? Kenapa gadis harus digambarkan menjadi 10 gadis yang 5 bijaksana, dan kawin itu dalam perjamuan kawin tutup pintu, sedangkan yang 5 lain bodoh? Kenapa harus digambarkan menjadi gadis? Kenapa tidak diumpamakan menjadi yang lain? Ketika Anda menjawab Yesus suka mengumpamakan, dalam hal apa Yesus mengajar ini atau memberikan pengumpamaan ini kepada siapa dan dalam kondisi apa? Pada saat itu, silahkan. Tolong dijawab dengan nas dan dalil, no asumsi. Silahkan. Terima kasih. Saya tidak terlalu paham isi Alkitab, tapi saya mencoba menjawab pertanyaan saya, karena pertanyaan saudara Doubling ini itu, doubling. aduh, Bang Jul dari tadi motong-motong terus. Sebentar, Bang Doubling, host, doubling, Yerusalem. tolong turunkan Bang Mayor dulu. Tolong diturunkan Bang Mayor dulu. Nanti seolah-olah kita nggak menghargai saudara kita yang Kristen. Tolong turunkan dulu. Nanti kalau saya turun baru naikkan Bang Jul Mayor. Ya, silahkan Bang Darman. Mohon maaf ya, bukan di sini kami tidak menghargai, tapi ya paham sendirilah. Ada, silahkan Bang Darman. Oke, baik. Karena bagi saya pertanyaan saudara, kenapa harus gadis ya? Jadi pertanyaan sentilun saudara saya anggap gampang, saya jawab. Ya, saudara tanya sendiri kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Kenapa harus dia mengeluarkan pernyataan seperti itu? Karena apa? Ketika Allah sendiri yang mengatakan, ya, ketika Allah sendiri, kenapa ketawa? Enggak ketawa saya. Oke, ketika Allah sendiri mengatakan, Apa sih Anda ini? Terus. nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus. Ketika Allah sendiri mengatakan, berarti itu tidak bisa dipertanyakan lagi. Artinya apa? Ya, dalam kepercayaan kami sebagai Kristen, dia mengatakan itu sebagai sebuah perumpamaan. Kalau misalkan kita tanya itu kepada Tuhan sendiri dalam konteks Yesus Kristus, kenapa enggak laki-laki ya Tuhan gitu? Siapa yang mampu jawab itu? Sedangkan yang memberikan pernyataan dan ungkapan adalah Tuhan sendiri. Jadi pertanyaan saudara saya jawab dengan versi sentilan-sentilun. Contoh yang kedua, ya, ketika Anda membuat suatu pertanyaan, kemudian kita counter, mohon maaf walaupun saya sampai sekarang belum punya dalil, karena saya orang susah, saya tidak ada Alkitab. Nah, kalau ini saya buka nanti mati, ya. Jadi ketika Anda misalkan membuat suatu pertanyaan, kita jawab dengan kemampuan kita. Yang saya perhatikan adalah timbul lagi pertanyaan dari situ. Jadi akhirnya kejar-kejaran, kemudian Anda membentuk suatu mindset tersendiri, sehingga kadang-kadang diskusi yang sehat ini menurut pendapat saya menjadi kurang baik. Begitu loh. Walaupun ini tidak menghasilkan apa-apa dalam room ini, tetapi kita mencoba berbicara secara alam pikiran sadar kita, pengetahuan saya yang terbatas, ya, kemudian jawaban saya yang terbatas. Maksud saya seperti itu. Kalau misalkan kita fokus kepada kenapa Tuhan membuat suatu contoh itu adalah 10 gadis, ya ibaratnya kalau kata orang, kalau versi Blender sendiri yang suka ngomong Medan, ya kau tanyalah sama Tuhan sendiri, apa alasannya. Siapapun tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab. Itu, makasih. Berarti tidak tahu ya. Karena gini Bang Darman, mohon maaf sedikit. Pertanyaan ini muncul karena saudara Beri Anda tadi. Awalnya saya membahas dosa. Dia yang mengkonternya kemari. Makanya saya bawa ini. Ketika memang Anda tidak tahu, saya mau bertanya apa lagi karena Anda tidak mampu menjawab.
Paham ya Bang Bisa Dharma? dijawab. Karena Baik. pernyataan seperti itu, gini loh Baik. Mas. Karena pernyataan seperti itu keluar Baik. dari mulut Tuhan Baik. sendiri Baik. dan tidak akan ada bantahan. Itu Tuhan menurut Baik. versi kami ya, Baik. menurut Baik. kepercayaan kami. Baik. Apa yang mau dibantah dan apa yang mau ditanya seperti itu. Makanya di sini muncul sebuah pertanyaan, kenapa harus gadis? Makanya saya bertanyakan ini kepada Mbak Afner dan Bang Beri tadi. Kenapa tidak digunakan yang lain? Makanya Anda bilang tadi Yesus dalam mengajar menggunakan perumpamaan. Makanya saya pertanyakan, menurut pemahaman Anda atau yang Anda dengar di gereja dari pastor, pendeta atau batring, dalam kondisi apakah Yesus menggunakan perumpamaan di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 13 ini? Dalam kondisi apakah? Dalam duduk di manakah, ketika mengajar di manakah, di rumah ibadat manakah, di sinagoga manakah, di Betel manakah Yesus sampai menggunakan perumpamaan ini? Apakah perumpamaan ini ada di dalam 3 Injil kanonik yang lain? Ketika tidak ada, berarti betapa spesialnya Matius 25 ini yang menceritakan surga, ibarat gadis bijaksana dan ibarat gadis bodoh yang menyongsong mempelai laki-laki. Kenapa harus ada gadis yang menyongsong mempelai laki-laki? Ketika memang digunakan perumpamaan yang lain, misalnya mohon maaf, kupu-kupu, misalnya belalang, misalnya burung, saya tidak akan mempermasalahkan. Karena apa? Itu imannya kalian. Oh, berarti menurut umpama Yesus seperti ini, yang memakan mungkin bulir-bulir gandum atau padi, enggak Tuhan masalah. Yesus Kenapa? sendiri yang Sebentar. mengatakan aja Anda Baik. membuat itu menjadi masalah. Baik. Bagaimana Baik. mungkin kalau itu Baik. dirubah menjadi Baik. konsep kupu-kupu Baik. atau duniawi? Baik. Jadi itu loh Baik. Mas, silakan Baik. Mas, sorry Mas. Baik. Makanya ini saya timbul pertanyaan dari saudara Beri Anda. Saya counternya kemari ketika saya sedang membahas masalah dosa, dia mengcounter masalah bidadari, masalah wanita yang ada di sorga. Makanya saya bawa ke Matius 25, saya bawa ke Wahyu, dia tidak mau mengakui. Ya udah saya bawa ke Matius 25. Makanya saya counter ini, saya mempertanyakan, ini kan kitab suci Anda ini dengan Mbak Afni, Bang Bere dan Bang Darman. Saya pertanyakan kenapa harus diumpamakan 10 gadis Parthenos di situ? Kenapa tidak digunakan istilah yang lain atau perumpamaan yang lain? Ada maksud apakah Yesus ingin menjelaskan ini? Itu Bisa pertanyaan saya saya. jawab? Ya, sebentar dulu Mbak Afna, sebentar dulu. Inilah yang saya ingin pertanyakan. Kenapa harus digunakan istilah ini? Ada maksud apakah? Ada maksud apakah Tuhan Yesus mengumpamakan surga sebagai gadis yang menyongsong mempelai laki-laki? Maksud apa? Saya ingin belajar ini maksudnya. Kenapa surga harus diumpamakan menjadi 10 gadis? Bahkan di ayat 10-nya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu tutup pintu. Ketika memang sorga diumpamakan seperti ini, bahkan ada yang ke perjamuan kawin, lalu maksud apakah Yesus yang ingin ditampilkan di sini? Itu yang ingin saya belajar dari kalian bertiga. Tolong ajari saya, kasih pencerahan yang dapat dicerna akal sehat saya sesuai dengan yang saya tanyakan tadi. Di manakah, dalam kondisi apakah Yesus sampai menyatakan ini? Di Injil manakah ini yang menyebutkan hal yang serupa seperti ini? Ketika tidak ada, betapa istimewanya 10 gadis dan yang terdiri dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang disebutkan oleh Matius 25 ayat 1 sampai 13. Silakan. Oke, sila buka di pasal yang sama ayat 14. Kecil sekali ya. Mbak, coba dibesarkan sedikit, Mbak. Kasihan yang lain nggak mendengar. Aduh. Kejap. Kejap. Boleh. Oke, pasal yang sama ayat 14. Ayat 14. Coba buka Matius 25 14. Saya baru tahu ayat 14 tentang itu. Ya udah, silakan. Ayat 14 ya, boleh. Itu beda, ini udah beda perikop ya. Silakan. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab terus itu apa? Terus. Oke. Hal kerajaan surga itu tidak hanya tentang 10 perumpamaan, tidak diambil 10 gadis saja,
tetapi juga sebab, oke, saya terus baca ya. Oke, ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 1 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, lebih baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, ya, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bohongannya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Allah Akbar. Tetapi siapa yang mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Kakak, panjangnya. Dalam poinnya aja kemuliaannya kak, ini Panjang kali dari tadi. Oke, Iya. satu lagi. poinnya Apabila aja, anak poinnya manusia aja, datang dalam kemuliaannya, poinnya aja. malaikat poinnya aja, poinnya aja, poinnya aja, poinnya, Sampai 30. Ini kok jadi 20 ayat ini. poinnya Jadi aja kok- kelamaan. Ini kok jadi khotbah mimbar sih? Coba poinnya aja dibacakan. Oke, poinnya itu Apa poinnya? yang Anda lagi mengerjakan scroll apa itu, yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan itu sajalah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gimana? Yang Gimana? tidak mengerjakannya, yang tidak taat padanya, yang menolak dia, semua akan masuk ke dalam tempat yang gelap, yang ada retak gigi, yaitu ke neraka. Anda paham tidak pertanyaan saya, Pak? Saya paham ini ayat ini. Coba Bang di ayat pertamanya, Bang. Bang sebentar, Bang. Saya ini soalnya Bible saya lagi di atas, saya nggak ambil. Malas naik saya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, ya, yang memanggil hamba. Udah, pertanyaan saya. Oke, saya counter ini. Saya sudah bilang dari tadi tidak menggoyang siapapun. Pertanyaan saya dari tadi di awal, dalam hal apakah Matius 25 ini Yesus berbicara surga itu seumpama 10 gadis?
Coba Bang tekan ini Matius 25 aja gitu. Coba versi Matius 25 aja. Oh, mancing-mancing dia. Matius 25 aja, nggak usah. Matius 25 aja ya. Itu ya. Tekan aja. Udah hapus. Tekan aja Bang, light tab itu. Udah, itu gadis-gadis yang bodoh. Terus Bang, bawah lagi yang dia baca tadi. Terus. Perikopnya terus. Terus. Nah, cukup. Di atas lagi. Ke atas sedikit. Ke atas sedikit. Udah saya bilang beda perikop, dah. Perumpamaan tentang talenta. Tolong jelaskan ke saya kenapa beda perikop. Dari tadi saya bilang itu beda perikop karena saya hafal sampai ayat 13 saya hafal. Udah saya bilang, jangan kamu bawa asal-asal. Beda perikop di situ, Nak. Saya hafal dari ayat 1 sampai 13. Baik. Baik, dari tadi dari awal saya tanyakan. Di sini kan perikopnya gadis-gadis yang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh. Dari tadi saya tanyakan, kenapa harus gadis? Kenapa tidak yang lain? Karena itu beda perikopnya ini. Tidak boleh menjadi mempelai lelaki. Karena itu harus gadis. Tapi kata saudara Anda tadi Bere, udah, itu sama aja pengantin itu. Paham? Iya, Alkitab. Nah, Anda mengakui, makanya dari tadi seandainya dia bilang nggak tahu, cukup saya diam mingkem, nggak akan saya tanyakan lagi kepada saudara Anda. Saya akan membahas perihal dosa. Tapi dari tadi dia muter-muter kayak gangsing. Lanjutkan pun muter-muter di sini Iya. aja. Ini juga menceritakan. Udah saya bilang beda perikop, saya sentil kamu lama-lama nih. Ya, perumpamaan tentang talenta ini dia menceritakan tentang apa? Ini Yang saya tanyakan perikop di atas. Perikop di atas Bu Afner, perikop di atas bukan perikop perumpamaan talenta, itu beda perikop. Oke. Tentang 10 gadis. Iya, itu yang saya tanyakan dari tadi. 10 gadis Kalau ini memang kan tidak tentang- gini loh, Bu Afnar, Oke. kalau tidak memang mampu jawab, udah bilang belum mampu. Ya udah, nanti Oke. ketika Bu Afnar sudah mampu jawab, nanti kita datang lagi. Oke, saya tawarkan ya Silakan. kepada pihak Kristen maupun Muslim, apakah ini sudah tuntas atau belum? Dengan garis landasan bahwasanya mengenai penilaian kita berikan kepada netizen di bawah. Pertanyaannya, silakan Muslim dan Kristen, apakah mau anggap ini tuntas selesai sampai di sini atau ingin diteruskan karena sampai besok nggak akan ini apa kita angkat tema baru. Betul. Ya, saya sudah jawab Oke. tadi. Oke, sepakat. Oke, Kalau saya malah pengen nanya satu pertanyaan. Pak, tahan dulu Pak. Saya belum bertanya kepada Anda Pak Dharma. Saya mau tanya ya kan kepada Anda mengenai ini sudah tuntas atau belum? Mengenai penilaian kita berikan Ya, sudah, kepada Pak. netizen. Ya sudah, Iya, dituntasin aja. kan sudah. Oke, berarti apa Sudah, tema ya. baru? Silakan. Silakan Kamar apa sebentar, ya. dari pihak Kristen atau Saya ke Muslim? kamar mandi bentar ya, saya ke kamar mandi ya. Lanjut ya. Siap. Oke, saya mau tanya ya. Pak Akal Sehat di handle dulu. Siap, Oke, siap. Silakan Bang Dharma. Akal sehat. Oke. Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Oke. tadi aku udah gitu. Ya, silakan Pak Dharma. Oke, Ada pertanyaan saya. berisik tak? Berisik. Ada berisik tak ada? Tak Oke. berisik dah. Iya, silakan Pak Dharma.
Baik, Lu saya, jadi ketua gitu kan. ya, Aku kan bergaul sama orang Malaysia beberapa hari terakhir. Silakan Pak Dharma. ya. Oke, hanya satu saja pertanyaan. Kalau rekan-rekan Muslim senang pakai data, jadi sesuai pertanyaan, tidak out of context ya. Oke, pertanyaan pertama dan terakhir. Apakah ada di ayat Al-Quran yang mengatakan Muhammad masuk surga? Monggo. Apakah ada di ayat Al-Quran Rasulullah masuk surga? Ya, saya bilang ayat Al-Quran ya, tidak yang lain-lain. Kalau bahasa narasi Bapak tidak ada, tapi kalau dia memasuki surga kelak ada. Oke, berarti di Al-Quran tidak ada. Gitu aja jawabannya biar saya cut off Bukan. saya. Dengar jawabanku. Bapak jangan ngambil kesimpulan, kan Bapak beda kan. Kalau narasi yang Bapak bawa sesuai dengan kalimat Bapak tidak ada. Tapi kalau narasi yang menyatakan Rasulullah masuk surga ada. Saya fokus ke Al-Quran, Mas. Bukan Iya, bukan ke dalil dan yang lain-lain. Apa sih yang salah dari Al-Maidah 16. Iya. Ini enggak. Ini Bapak apa sih yang Bapak? Aku kan sudah jelasin. Kan tinggal Kalau- jawab aja. Kalau kayak kami Oten kan misalkan di ayat ini dibacakan, ya sudah selesai. Kalau memang ada, apakah di ayat Al-Quran itu ada mengatakan contoh misalkan di surat Maryam atau surat Jin misalkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad masuk surga, udah selesai, pertanyaan saya udah hangus, gitu aja. Ada nggak yang mengatakan di Al-Quran, ya di kitab suci Anda Al-Quran bahwa Muhammad masuk surga? Ada tidak? Baik. Ada. Tadi Ada di surat Ali Imran. Imran, Al-Maidah. Al-Imran boleh, Al-Maidah juga boleh, banyak. Al-Maidah juga ada. Banyak, ya kan, banyak. Al-Maidah ada. Tapi kalau Ya, Ali Imran ada. tapi kalau jawaban yang menurut selera, Itu nih yang tidak menanya. ada. Kalau sesuai selera narasimu nggak ada, tapi kalau Rasulullah masuk surga, ya banyak. Bahkan di Kitab hari suci terakhir agama, dialah yang memberikan. kitab suci rekan-rekan Islam itu kan supaya menghemat waktu, sebut bilang aja aja. Imran berapa itu sama Al-Maidah 16 Bilang. kalau nggak salah. Silakan baca. Tadi kan kalian begitu juga kan? Iya, ya nggak apa-apa. Kita tenang aja, dah Bang. Karena kita ini. Siap muslim. Oke, Al-Maidah 16. Ali Imran Dengan ayat kitab 32. itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan isinya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Selesai. Terus Al-Imran berapa, Mei? Ali Imran ayat 32. Katakanlah Muhammad. Nah, Oke, katakanlah katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang yang kafir. Jadi kata-kata pujian ini ke Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau masuk surga gitu loh. Di hari terakhir Rasulullah memberi syafaat kepada umatnya. Oke? Berarti tidak ada ayat di Al-Quran mengatakan secara pasti Muhammad masuk surga melalui La ilaha andaian. illallah wa la ilaha Itu illallah. berarti sesuai selera Anda namanya. Anda kan Bukan. mengatakan bertanya. Itu sudah dijawab Al-Maidah 16 tambah Al-Imran yang menyatakan di situ secara implisit maupun eksplisit bahwasanya tidak mungkin sebagai wahyu, penyampai wahyu, ya kan, dan pembimbing ke jalan yang lurus, ya kan, dia tidak masuk surga. Bagaimana seorang yang ingin membimbing terus dia tidak masuk surga? Bagaimana Anda? Anda berantitesis atau bagaimana? Atau kita harus cari suatu ayat Al-Quran yang sesuai dengan selera Anda, gitu jawabannya. Begitu kan? Oh tidak, bukan seperti itu. Maksud saya contoh, kalau misalkan rekan-rekan Muslim, rekan-rekan Muslim, rekan-rekan Muslim mengatakan begini loh. Tampilkan Al-Maidah Begini. 16 dulu, Henry. Coba Gitu. silakan. Tidak tutup mata, dibaca dulu baru ya gitu loh. Tutupkan dulu, buka dulu Al-Maidah, baru kita simak. Muslim maupun Kristen baca seksama, bersama dan seksama. Silakan. Kak ke tengah Pak, biar kelihatan ayatnya Pak. Sorry Pak.
Oke, sip. Bacakan pelan-pelan, Pak. Mohon maaf. Surat ayat Al-Maidah ayat 16 ya. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Bapak bacakan. Kenapa Bapak nggak baca? Bapak bacalah. Tadi Afner kan baca juga. Akal, Anda bacakan surat Al-Maidah Kemit. itu, Sorry. dan terus Sorry, Pak Dharma, habis itu Pak Dharma juga membacakan, jadi sama-sama gitu, dibacakan, ya kan? Maksudnya Ada begini, di layar. Oke. Itu ada di layar. Tadi kemit. ya pada saat Muslim Ceritain aja. membacakan, oke, Muslim membacakan, silakan Pak Akal Sehat. Tetapi Enggak, sebentar dulu. Bang Jerry, sebentar dulu. Kita jangan diatur sama si Oten ini loh. Dia suruh baca aja sendiri. Ngapain dia ngatur-ngatur di room sini? Itu ada Baca aja tulis. sendiri. Bukan ngatur. Kan tadi Jangan katanya ngatur-ngatur. boleh. Iya, Anda biar- jangan biar- ngatur-ngatur Mei, suruh Mei. baca dong. Sebentar sayang, sebentar. Enggak apa-apa. Ini kan sudah tertera di layar nih di Bang Hendrik. oke, nggak Kalau- apa-apa kalau memang dia Mari kita bacakan. Bang Hendrik, dijalankan Tapi sesuai dengan apa yang saya baca ya. saya himbau pada saat Muslim membacakan, Pak Dharma menyimak dengan seksama sehingga membuka sel-sel otak di dalam pikiran Anda dalam menyikapi bunyi ayat tersebut. Oke, silakan. Oke. Baca aja. Di Al-Maidah ayat 16 ya. Tadi saya baca tapi kemit. Sorry. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, ini Allah ya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya seperti itu ya. Ada nggak disebut nama Muhammad masuk surga? Nggak ada kan? Jadi gini Pak konteksnya, saya jelaskan ke Bapak biar edukasi ini paham ke Bapak ya, tidak sesuai dengan konsep pemikiran Bapak. Sekarang saya tanya, Rasulullah Muhammad datang dengan membawa kitab apa? Pak, kalau mau narasi silakan narasi. Enggak. Ya dari awal. Oh Nggak apa-apa, iya, silakan baik, aja. baik. Saya Nggak apa-apa. narasikan- Nanti kita bisa Iya. tiktokan sebentar ya. Baik. Nah. Di sini dikatakan, bagi mereka yang mentaati Al-Quran, ya, maka dijamin masuk surga. Sekarang Rasulullah datang dengan membawa Al-Quran, mengajarkan risalah perintah Allah. Iya kan? Saya pikir dengan itu sudah sangat jelas sebuah gambaran. Mohon maaf Pak Akal Sehat ya, bahwa surat Al-Maidah ayat 16 tadi ya, tidak dikatakan di situ bahwa yang namanya Muhammad itu belum terjamin di surga. Tidak ada satu kalimat pun saya baca di sini tadi. Ya, saya coba buka juga di sini Quran surat Al-Maidah ayat 16 ya. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Oke, dan ya. Ya. Bentar ya. Oh, kena? Ini udah 30 Kenapa menit lagi. Dia lagi landing 15 menit custom sama itu. Oke. Izin ya. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus ya. Berarti saya anggap ini ayat Al-Quran betul, tapi tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu akan pasti masuk surga. Tidak ada kalimat di sini ya. Itu. Silakan, mungkin ada ayat Al-Quran yang lain, nggak apa-apa. Kita
Saya butuh pengetahuan. Siapa tahu nanti Ya. saya bisa masuk Islam kalau memang ada. Ya, gini. Kalian mau aja disuruh-suruh sama dia. Yang gini loh, saya membawa tadi Matius, itu perkataan Yesus. Ketika perkataan Rasul di dalam agama kita itu disebut hadis. Perkataan Rasul itu disebut hadis. Lawang di hadis bertebaran, ngapain kalian ngikutin narasi dia? Dikiranya Al-Quran itu seperti kitab dia, beda. Ya iya, udah Loh, aku bilang jangan bukan mau disuruh-suruh. disuruh baca. Ngapain? Nggak mau Karena gini, disuruh mohon maaf open. Darman. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf Darman. Sebentar Darman. Gimana sih? Sebentar Darman ya. Saya Bentar. nanya kok nyuruh. Ketika saya sebentar dulu. Gampang aja Bilang dibawa aja di ngikutin Al-Quran dia. memang nggak ada. Sebentar Ayat Al-Quran yang mengatakan dulu. tidak ada. Sebentar Bilang mengatakan Nabi Muhammad dulu. masuk surga kan? Baik. Sebentar dulu. Kenapa kamu nyerocos Kirim dari tadi? permintaan Sebentar aja dulu 13 Juni. Gini. gedein. Gini loh. Ketika saya memakai Matius tadi, itu perkataan Yesus sebagai rasul disebut juga di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dia sebagai utusan. Ya udah, kita pakai utusan aja, ngapain counter ke Al-Qur'an, nggak level. Ngapain di counter ke Al-Qur'an, saya bilang. Ketika memang saya memakai perkataan Yesus, berarti itu perkataan rasul, perkataan Nabi, ya udah ke hadis, lawannya hadis. Kalau saya pribadi gitu, ketika bernarasi, jangan ikuti ini mereka. Karena apa yang kita pertanyakan sebenarnya gini loh, antara Islam dan Kristen perbedaannya sebenarnya hanya di Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai utusan, itu doang. Kalau saya mau menunjukkan ke dia mau mengkata Muhammad tadi, sebenarnya di kata Rasul juga ada di dalam Al-Quran. Yang masalah yang seperti tadi itu, silakan dibuka. Bentar saya lihat dulu. Saya baru dari kamar mandi barusan soalnya ini. Sebenarnya di ayat, tar dulu. Di ayat An-Nisa ayat 69 sampai 70 ada penjelasannya. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para sadiqin, orang-orang yang mati syahid. Udah, orang-orang yang mati syahid nih, mati nih. Dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang baik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahuinya. Itu aja. Dari kamar mandi tadi. Itu yang tadi Ya, Al-Quran. An-Nisa ayat 69 sampai 70 tuh. An-Nisa ini enggak bang tadi yang ini Al-Quran ya. An-Nisa ayat 6 Kitab suci Al-Quran tadi yang diberikan teman-teman itu dia ngotot. Al-Maidah tadi bang. Itu ya jelas ya. Itu kitab suci Al-Quran itu dalam tafsirnya. Coba apa tadi bang? An-Nisa ayat 69 sampai 70. An-Nisa ayat 9 tunggu dulu ya. 9 ayat 69 sampai 70, 69. An-Nisa 6. Ya. Di surah Al-Kausar, bahkan di surah Al-Kausar pun ada. Kausar itu di mana? Itu kepada Nabi Muhammad, aku memberikan kepada inna atoina kal kausar. Kausar itu ada artinya di mana letak kausar, surga. An-Nisa berapa tadi bang? Ayat Nisa ayat 69 sampai 70. 69 sampai 70. Ini tadi barusan sudah selesai masuk ke tema baru, Pak. Dulu gitu. Iya, saya paham. Saya tadi ada mendengar, cuma nggak mungkin menjawab tadi di kamar mandi. Saya dengar, saya bawa headset tadi. Sudah tidak ada lagi Berisik tadi nggak bisa saya buka. Tidak bisa saya buka anunya. Tidak ada konektivitas dengan tema sebelumnya. Ini tema baru yang diangkat. Iya, Kita berikan iya, kepada iya. dia. Ya kemudian dia bertanya, tunjukkan ayat di dalam Quran. Surga gitu. Lanjut. Iya, di surah inna atoina kal kausar ada. Ya, udah. Ada artinya aja biar dia paham, dia nggak bisa baca ayatnya itu. Ini artinya ini. Tadi betul nggak saya baca? Aduh, kecil kali ini artinya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itu baca. Berapa itu Aki? Selesai ya. Dharma silakan naik lagi. Kalau Anda ingin naik, itu sudah terjawab. Kalau mau baca tafsirnya nih.
Nah, tafsirnya tuh. Tadi saya lagi di kamar mandi, nggak mungkin saya jawab kan pakai ayat Al-Quran, nggak boleh. Ayat di mana nih ayatnya? Anisa ayat 69 sampai 70 ada. Ini Bang. Ini ayat kalau wa may yuti Allah wa rasuluhu fa ulaika alladziina an'ama 'alaihim min wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa ulaika Nah, terus kucang buka surah Iya. Al-Kautsar ayat 1. Buka Al-Kautsar. Tunggu Bang. Al-Kautsar. Pamit dulu Bang ya. Boleh. Pamit dulu Bang ya. Ya, saya mau pamit juga. Iya, oke. Berapa Untuk mengisikan ayat? Ayat 1 aja, ayat 1. Ini Waalaikumsalam. bisa dibaca tidak itu? Apa itu? Al-Kautsar tuh. Mana? Nggak ada. Udah nggak ada orangnya, udah kabur. Enggak, Oh, kucang. Nah, belum belum kamu buka. Ini tadi udah disorot dah. sebenarnya gini. Inna a'toina kal kausar. Sar itu diartikan nikmat yang banyak. Sar itu sebenarnya yang ada di surga. Kausar. Iya. Boleh dibaca tafsirnya, tapi diartikan di situ nikmat yang banyak menunjukkan kepada kausar. Ini tafsir. Waalaikumsalam. Itu sudah jelas ya. Tafsir Jalalain. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu memang kausar itu telaga milik Nabi di dalam tafsirnya. Makanya tadi saya nggak mungkin menjawab karena bawa Al-Quran kan. Di dalam kamar mandi nggak mungkin. Tapi yang cocok di itu, Bang. Siapa? Kenapa, Moy? Yang cocok itu Hah? Anita 6970 kan jelas kan. Dia meminta lagi ada 69 tadi ya betul. Iya, Ini 69 tafsirnya. Judulnya dan Nah, dikatakan Rasulullah Muhammad dan umatnya dan para nabi Hmm. yang Karena di ayat sebelumnya membicarakan Nabi, sebelumnya membicarakan Nabi gitu kan. Ini untung saya tadi lagi di kamar mandi, kalau enggak saya gulai juga kamu. Iya, jadi gini Aki, dasar dia bertanya itu terkait dengan narasi Sihat yang mengatakan Rasulullah tidak masuk surga. Tertulis di dalam Al-Quran. Tapi Tadi sebenarnya Sudarman itu yang diturunin ya dikritisi. sama akal sehat ya. Enggak, aku nggak turunin kok. Diturunin dia ya. Enggak tahu. turun sendiri berarti. Kalau Turun sendiri. Harusnya jangan diturunin dulu dia. Enggak mungkin lah kita turunin. Dia kan sudah ada jawabannya. Sebenarnya saya kepengen satu pertanyaan buat dia. Cuman karena ada jawabannya, jadi tipikal pertanyaan ini tipikal copy paste yang saya lihat. Iya. Copy paste dari Itu saya pemerintah. paham. Makanya dari tadi ketika dia nanya gitu kan, oh saya udah paham nih. Dia pakai di mana? Cuma lagi di kamar mandi, nggak mungkin saya jawab. Kalau Itu saya tarik jambak tuh wet sebenarnya- dog tuh. Jambak aja loh. Jambak. Gue nggak bisa ini, tahu nggak kenapa nih lagi error. Gini, izin Amoy, terima kasih Bang Afiandi, Dio, Afnar, Bu Afnar, terima kasih diskusinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ini hanya diskusi. Terlepas dari Mbak Afnar nanti mendapatkan hidayah, ya alhamdulillah. Ketika pun tidak, semoga kehidupan kekristenan Mbak Afnar setelah diskusi ini menjadi lebih baik gitu ya. Bang Akal Sehat, Bang Kujang, Bang siapa tadi Yerusalem. Terima kasih guru-guru saya di sini. Saya izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Afnar ya. Dia kayak tenar. Afnar sama tenar dikit ya Iya. bedanya. Mbak Afnar di mana? Malaysia. Iya, Malaysia. Wah, suara udah 5 watt udah ngantuk. Enggak, Udah minum kopi dulu udah banyak-banyak. Biar udah suaranya minum gede air semua. tadi baru tadi. Janganlah minum kopi lah. Udah minum kopi lah Terus tadi. mau nanya apa? Mau nanya apa lagi? Ayo udah nanya. 10.000 sekali Ulang, nanya. tanyalah Silakan. apa-apa. Aku nanya mau. Boleh, aku nanya. Boleh, boleh. Ntar jawabannya kamu nanya. Sudah Aku tanya dulu tanya Bang. nih ke Mbak Afnar. Kasih kesempatan tanya Bang, karena sudah banyak sekali dia ditanya tadi. Apa dia? Enggak. Gue mau suruh dia bilang enggak, kamu aja yang bertanya. Jadi aku mau nanya nih. Mbak mau nanya ke aku atau aku nanya ke Mbak? Pilih mana? Mana-manalah.
Belum ngantuk lagi ya. Bolehlah cerita sekejap. Sekejap aja, sekejap. Tak bolehlah sampai subuh. Janganlah sampai subuh. Sampai jam 7 aja pagi. Ya udah, gimana aku yang bertanya atau Mbak yang bertanya? Silakan. Boleh silakan. Oke. Mbak, menurut pemahaman Mbak Afner, Yesus jadi Tuhan itu sejak kapan? Yesus jadi Tuhan. Oke. Oke, ini ada panjang sedikit lah. Kecil suaranya, kecil suaranya. Digedein suaranya, kecil. Jawabannya dia ada panjang sedikit, boleh? Sikit lah. Tak lah panjang-panjang. Sedikit lah. Oke. Oke, kami Kristen, kami percaya Tuhan itu adalah berasal dari perkataan Tuhan. Tuhan adalah penguasa, gelar penguasa. Jadi Yesus adalah penguasa surga dan bumi. Ayatnya di mana? Keilahiannya itu surga. Ayatnya di mana? Coba Matius 28:18 coba buka tuh. Berapa? Matius 28:18. Matius. Tes masih Udah besar. Matius berapa? 28:18. Oke, 28:18. Bentar. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, karena itulah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Konteksnya Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi. Apa diberi kuasa ini sudah memastikan kalau Yesus Tuhan? Iya, maksud Kuncang. penguasa. Ya, sebentar. Bunda Afnan ya, sebentar. Kuncang. Iya. Dilanjut dulu, Bang. Aku kebelet, mau pipis, mau ke toilet dulu. Oke. Kayaknya berulang lagi, Bang, dari awal ini, Bang. Kalau ini pertanyaannya. Oke. Ini yang menjadi landasan kan? Yang benar. Matius 28:18 sampai 20 kan? Iya, betul. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadaku, dan diketahuilah aku menyertakan senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke. Ini siapa yang suruh baptis? Kenapa ini menjadikan Yesus, landaskan Yesus baptis dengan nama apa tadi itu? Nama Bapa dan Roh Kudus. Sedangkan yang membaptis Yesus itu adalah Matius. Betul kah? Siapa? Siapa yang membaptis Yesus, Mbak? Sehingga dia menjadikan dia Tuhan. Masa lebih tinggi yang dibaptis, derajatnya yang membaptis dan yang dibaptis? Kan yang membaptis manusia. Siapa yang membaptis Yesus? Iya, tadi salah, bukan Matius yang membaptis. Yohanes Siapa Pembaptis paling? yang membaptis. Siapa? Yohanes Pembaptis kan? Iya, betul. Ya. Berarti derajatnya Yohanes lebih tinggi dong ketimbang Tuhannya. Kan begitu logikanya. Tidak. Kejapnya saya bagi ini dalil. Ya makanya saya bilang, ini kan berdasarkan baptis dengan nama Bapa dan Roh Kudus. Berarti Tuhannya lebih tinggi, ada dua.
Ada di situ harus disebut nama Allah Bapa dan Roh Kudus ketika pembaptisan Yesus Kristus kan. Seharusnya yang lebih tinggi derajatnya manusia ketimbang Tuhan, karena Tuhan itulah yang membaptis manusia, bukan Tuhan. Bagaimana ceritanya itu? Paham tidak dengan perkataanku ini? Ya paham, sekejap bagi dalil ya. Iya, bagi dalil. Dalil apa saya bukakan? Tapi ini Kucang kemarin ada orang Kristen dari Malaysia bahkan bilang ini Tuhannya tuh YHWH. Seperti itu. Banyak kali Tuhannya. Iya, Sudah kemarin dapat ada yang jawabannya bilang tadi, tuh yang Cang. dari Dia Malaysia. udah jawab. Belum bang, saya Cang, tanya dia udah sudah. jawab. Iya, sudah jawab. Tapi saya akan tanya lagi bang. Kalau ini yang dijadikan pembaptisan dengan nama Bapa dan Roh Kudus, berarti yang membaptis Yesus berarti lebih tinggi lagi ketimbang yang Tuhannya. Ini mau bagi. Enggak, iya. Pertanyaanku simpel. Sebenarnya enggak ke situ jawabannya. Kalau saya bukan itu jawabannya. Karena kan pertanyaanku simpel. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kan gitu. Iya kan. Enggak, ini kan ayatnya tadi bang di bawah. Pembaptisan Iya, bang. benar. Yang di- Enggak, iya. Gue bawa tadi ke WC ayatnya. Gue baca di WC tadi ayatnya. Ini Enggak lah. Salah. Iya. saya ikuti saja alurnya. Iya, tapi tumben malam-malam kayak gini ada diskusi. Ya, sepi. Yang ada laki. Dari tadi nih bang. Makanya saya bilang berputar-putar dari awal ini pertanyaannya sudah selesai sebenarnya. Oh, enggak, saya pertanyaannya simpel aja sih ke Mbak Afnar. Mbak Afnar, dengar aku nggak, Mbak Afnar? C, Cek, Aceh, Maci denger ya? maci lah pula. Ya sudah lah, Maci lah. Saya dengar tadi awal. Kasih saja bang. Cakep. Kasih ini ya. Kasih ini saja ya. Coba ini buka. Aduh. Coba saya bukakan ini saja ya. Bagaimana pula ini? Macam mana pula tuh? Aduh. Coba ini baca Mbak Adnar, coba baca ya. Justru ketika penuhannya Yesus ini yang terjadi. Waduh. Ini. Dua Yohanes 1:17. Sebab banyak pemisah telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku, ya Rabbi, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Berarti Mbak Adner itu termasuk yang antikristus dan penyesat lah. Intinya begitu. Kan itu. Saya pertanyaannya gini ke Mbak Afnar untuk mengedukasi Mbak Afnar. Supaya Mbak Afnar memahami bahwa konteks Yesus jadi Tuhan itu sebenarnya tercatat Mbak Afnar. Coba Mbak Afnar buka Roma 14 ayat 9. Mbak Afnar. C. Roma 14 ayat 9. Sebelumnya salam kenal ya Mbak Afnar. Aku pembantunya, hostnya. Aku tinggal di barak di samping rumahnya. Iya. Oh, oke. Iya, Mbak. Sehat. Dio, dari mana Bang? Baru pulang kerja. Mana Bang Jeru? Oh, baru pulang kerja. Mana Bang Jeru? Bang Jeru, buset dah. Bang Jeru yang hilang. Aduh, sudah Pak? Ya, sudah. Sudah baca? Ya sudah, sebab untuk Nah, itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup, orang-orang hidup. Pinter cakepnya.
Cakapnya. Ya, jadi maksudnya kayak gini, Mbak. Disinilah awal mula Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau di dalil lain itu cuma cocokologi. Karena dikatakan sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Kan gitu Mbak ya? Ya kan? Nah sekarang saya balik ke Mbak Abner. Mbak Abner Kristennya dari lahir? Ya, dari lahir. Tinggal di mana sih Mbak? Malaysia. Malaysia mana? Aku ada teman loh di sana. Dia dosen. Oh, dosen. Mm-mm. Sabah. Woi, orang Sabah, Malaysia. Oh dia di Selangor. Orang Sabah bah ini. Yes. Iya ini orang Sabah ya. Aku pun orang Sabah bah. Kamu orang Sabar. Kalau dia Sabah, kalau kamu orang Sabar. Enggak, Bang Akal saya aku orang Sabah, Bang. Umiku orang Sabah, orang Tawau. Oh iya. Iya, Lanjut. iya, Bang. Lanjut. Aku Lanjut orang aja Tawau. dulu. Sikat. Kak Afner. Sikat. Nanti Di mana aku kau? main dalilnya kalau satu. Di mana kau di ini di Sabah? Keke. Oh di Keke. Ada bah nenekku di sana. Sudah lama sudah tidak pulang aku. Iya. Ayolah balik lah. Mau balik tapi macam mana lah. Tugas aku di sini kerjaku. Nantilah aku balik ya. Nantilah balik kalau siapa Cik mau jemputin dia. Balik ya dia. Oh, Ma. Lanjut. Ya. Ya oke. Jadi gitu Mbak Afna. Nah sekarang Kristen dari lahir. Udah sering gereja? Ya, Mbak? sering lah. Sering. Kemarin Natalan ya? Betul-betul. Oh, Natalan. Masih ada kue? Masih. Bener kok bisa itu? Kadazan kah bisa? Gue bingung mau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue mau berantem sama nggak tega juga sih. Orang Bisaya kah? Iyalah Mbak. Dapat tanya. Kita ngomong. Nanya lu jawabnya bingung. Malah tanya apa? Ngejawab aja gue yang nunjukin jawabannya. Ada. Salah. Oh, Tuhan. Apa? Mana ayat? Nah, nggak usah pakai ayat lah, kita pakai kue aja. Telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maksudnya semasa Yesus itu mati di kayu salib, Terus dia mati dan 3 hari dia mati. So dia mati atau apa? Ini ayat ini yang dibaca ini. Ini ayatnya yang dibacakan. Aku baca. Percuma, apapun yang dibaca percuma karena cuma satu ayat dia menerangkan Yesus mati jadi Tuhan. Iya. Itu nggak ada lain, nggak ada yang lain. Sama Nggak saja. ada korelasi yang lain. Percuma. Udah gini aja dah. Siapa benar? Ashadu. Hidup dan Gini aja. Atas orang-orang mati. Gini aja deh. Selada Bagnar. Enggak. Bisa dijawab. Bagnar gini aja ikutin aku aja. Lu nggak bisa jawab, salah jawaban. Asadu. Ya itu gue mau bilang. Oke. Ya. Saya mau bertanya tentang syahadat. Nah, sudah gini aja. Kok Mbak Abner ikutin aku aja deh. Boleh saya tanya tentang syahadat? Ikutin aku dulu. Iya. Gue demen. Okay. Gue demen yang gitu. Iya. Boleh. Nanya. Syahadat itu kamu harus mengucapkan 2 kalimat termasuk Isa. Isa juga ada syahadatnya. Iya. Bagaimana syahadat Isa tuh? Yohanes 17 ayat 3 coba buka. Yohanes 17 ayat 3. Islam lah. Sebentar. Enggak, itu sama. Jadi gini, di Yohanes ini kamu baca, kemudian aku baca dengan literasi Indonesia, dan kemudian aku bawa ke narasi. Iya, Yohanes 17 ayat 3.
Nanti aku bawa narasinya ke narasi Arab. Gitu loh maksud saya. Oke lagi tebar pesona sama Kak Agnes. bukan. Gua mesanat. Kamu lu ngasih ngakak kan buset lo. Aku baru Orang mau ngomong sadarin. loh. Bang akal sehat, Bang akal sehat ganteng loh, Masya Allah. Gue mau sadarin. Udah lama ya. Potong gaji lo. Tes. Jadi gimana Abner? Iya, kamu syahadat itu cuma menyebut nama Allah dan Muhammad kan? Itu panduannya karena memang Rasulullah Iya, Muhammad tapi Sallallahu kamu Alaihi sekarang Wasallam ya, karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mengajarkan Al-Quran dan Islam itu kepada umatnya sama dengan Yesus. Coba Mbak baca, Abner coba buka Yohanes 17 dulu dah, buka dah. Yohanes 17 ayat 3. Ini Bang, sudah aku buka ini. Dia nggak bisa baca, dia lagi tidur. Fania naiklah, Fania bantuin kita diskusi santai aja di sini Fania. Dibacakan. Itu ada. Nggak bagusnya kalau dia yang baca Bang, biar nangkap substansi apa yang dibaca sehingga kita Baca, korelasi. Baca keras-keras lah. Mbak Abner coba dibaca Mbak Abner. Oke, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, saya bacain dalam bahasa Arabnya. Ini udah Bang Gunjang dipajang dulu Bang Gunjang. Bang Gunjang dipajang dulu Bang Gunjang. Dipajang. Coba mau digedein. Nah, dengar Mbak Abner. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam syahadatnya umat muslim itu dikatakan begini. Sembahlah Allah dan mengenal Rasulullah Muhammad sebagai rasulnya, utusannya. Kita komparasi dengan dalil Al-Quran. Dalam Islam dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam kekristenan diarabkan itu bunyinya begini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Sama sebenarnya. Anda pun punya syahadat. Yesus Rasulullah. Iya. Karena Yesus memang di dalam ajaran Mbak Afner, dia adalah utusan. Iya, Dia adalah orang yang diberi mandat menunjukkan jalan kepada umat Kristen, karena tanpa melalui ajaran Yesus tidak ada satu orang pun yang mampu ke surga. Begitupun di ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggal. Esa itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Esa itu apa maksud yakin? Tunggal. Kenapa? Oke. Satu syak bah, kok itu satu Bu. sembah Tuhan satu syak bah, enggak banyak bah. Oke, Esa itu ada bermaksud kesatuan. Tunggal, bukan kesatuan Mbak, tunggal dia, bukan kesatuan. Yakit itu Kalau bermaksud tunggal yang Satu-satunya. Eka kalau banyak itu Mbak, Eka bukan Eka. Fania, ayolah naik Fania, ayolah naik daripada di bawah. Bukan Lo Esa. ntar penasaran juga, naiklah di sini. Eka Jambak aja akal. Nah, udah cukup Ekat rupanya. itu Esa. Nah, dia ganti Bukan Ekat. dan aku di bawah. Tumben lu Moy belum tidur. Ntar lagi Bukan udah Ekat. tidur. Kan ada lu. Ntar lu nggak, awas lu kalau lu ngasih pesan. Ayo tidur bareng ah. Nggak, nanti aku tidur aja di tempatnya Moy. Aku kan tetangga nama Moy. Aku udah dibangunin di belakang rumahnya. Fania naiklah Fania. Ayolah kita diskusi. Nggak apa-apa. Nggak, di sini kita nggak berantem loh. Loh maksudnya biawak gimana? Lu lebih senang nyari buaya darat apa nyari biawak? Nggak takut sama buaya darat? Males lah komal-komal mah biawak. Ini akal, Bang Akal. Kasihlah pemahaman tentang di keislaman nih, Bang. Apa Abner? Siapa tahu dia dapat hidayah. Enggak, iya. Dia mau sahadat malam ini. Iya. Kasih Abner, pemahaman. kalau lu mau sahadat Abner, gue jemput lu di Malaysia besok. Mau? Lebay dulu ah.
Kan mau dapat gaji dari lo. Balik ke keke gue nih langsung. Balik keke gue langsung. Apa maksud ehad? Ehad itu esa tunggal, ahad esa Apa tunggal. maksud yahid? Hmm? Kenapa? Maksud Yahid. apa? Apa maksudnya? Apa maksud Wahid, yahid? wahid satu. Wahid itu bukan jahid. Wahid. Wahid. Wahid Wahid satu. satu. Ehad. Satu tunggal, Ehad. sama ada, sama iya. Wahid, esa, Ehad. sama. Heeh, Iya, esa. heeh. Esa itu kesatuan. Bukan, jangan pakai kesatuan, nggak boleh. Kesatuan yang jam. Kalau kesatuan Eka bukan Esa. Kalau Kesatuan eka iya rakyat kesatu yang kesatuan. dipimpin Kalau oleh iman esa tunggal, kebijaksanaan. Kesatuan yang jamak. bukan jamak. Wahid Eka tunggal Ika itu. satu. Ika tunggal Ika. Satu-satu, yang ngomong satu-satu. Jangan kasih kesatuan Eka bangsa. Kalau Eka Eka tunggal Ika itu. Bang Akal, Ya, Bang Akal. ya. Ya, binika tunggal Ika itu. Itu berarti Muslim atau Kristen? Siapa? Kristen. Tapi udah mau syahadat ya. Ini Besok tinggal aku ciri-ciri jemput. mau mualaf nih, mau Gue sahadat. tinggal mau jemput apa. dari Malaysia bawa ke Indonesia untuk malam. Makanya ini ajarin tentang di keislaman biar dia paham. tadi. Siap mengajarkan tentang keislaman dari A sampai Z sampai komputer gratis percuma tak bayar sih. Oke, saya mau bertanya sama Dio lah, satu negeri saya nih. Koma. Ya. Dia Boleh kan? Gimana? jangan dideketin Dionya kak. Dia Boleh gak ada lah. yang punya. Mana ada kamu ini, jangan gitulah kak. Jangan fitnah gitu, jangan. Justru aku yang ada punya Jangan, jangan. sekarang. Apa dia? Iyu nak tanya apa? Oke, apa maksud ehad, esa? Esa, ehad itu sinonim, artinya tunggal, satu-satunya. Artinya ketika kita sembah kepada Tuhan yang esa atau Tuhan yang tunggal, artinya kita hanya sembah Tuhan itu aja, tak ada yang lain. Kau jangan bahasa ni lah. Oh iya, Bahasa apa? bahasa sama bah. Aduh, cemana pula. Awas, pakai bahasa siapa denda lu RM10. Bentar. Afner, kau orang Bisaya kah? Bukan lah, saya biasa bahasa kamu. Kadazan kah kau? Kadazan kah? Iya, betul. Oh, mak. Oh, langsung balik bah aku nih, balik keke bah aku nih. Udah balik lah bang, yang penting dia syahadat lu balik aja lah nggak apa-apa. Nah, ya. Oke lah, Aku jaga kamu. Oh, Narayang. Boleh. Oke, Ya. oke. Gimana Apa macam mana? Wahid, Wahid dalam bahasa Arab artinya satu. ehad, dan Kalau- wahid itu sama. Ya, ehad, wahid, tunggal itu kan bahasa. Kalau ahadun artinya tunggal. Kalau wahid itu satu. Itu dalam menghitung angka atau bilangan. Tapi dari satu masdar yang sama, sumber yang sama dari kata ahadun. Dari kata ahada artinya esa, satu, tunggal. Artinya kalau kita aplikasikan pada penyembahan, artinya kita menyembah hanya kepada satu Tuhan. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, satu, esa, tunggal. Gitu. Man, taping man, lu taping dilanjut. Man, Samad. taping kau di bawah man. Allah itu adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua. Begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan dia. Artinya dia satu-satunya yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha sempurna, yang maha kaya. Semua dialah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah Tuhan alam semesta yang disebut dalam Al-Quran sebagai Allah, gitu. Oke, Itu sebenarnya lagi. makna Esa tadi, Ustaz. Makna Esa itu tadi. Apa lagi? Sekali lagi saya bagi peluang untuk Dio Ya apa? jelas tentang Allahmu. Macam Allahku. Allahmu, iya, ya. Oke. Ya Allahku yang aku sembah itu dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Disebutkan dalam surat Maryam, dalam aku lupa suratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innani anallah." At-Taha La ilaha atau surat Thaha ayat 14, Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Tuhan alam semesta yang disembah oleh Abraham alias Ibrahim, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Isa, Nabi Isa, yang kau sebut, yang kau panggil Yesus itulah. Itu Isa lah dalam agama kita. Yang disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang disembah oleh Bani Israel waktu itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an banyak tentang ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah utusan Allah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa basyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin." Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam. Nah, Isa putra Maryam, Nabi Isa. Kalau tempat di agama Kak Afnar, Yesus kan ibunya Maryam. Ini sama Maryam juga. Tatkala ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad alias Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat taurati wa atainahu al-injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin." Dan kami teruskan jejak mereka. Kami teruskan. Bang Dio, lanjut Bang Dio. Siap Bapakku. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ternyata Kak Afnar, dalam Al-Quran pun disebutkan Isa putra Maryam itu dapat Injil. Itu sama Kak. Sama dalam Matius 11:1-30 disebutkan, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Itu sama juga dalam Lukas 4:43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah ke kota-kota lain juga karena untuk inilah aku diutus. Jadi sama Kak. Kenapa bisa Nabi Isa disembah? Nah, itu harus dicari itu. Jadi Isa, silakan Bang. Oke, gue tambahin. Iya. Jadi Afnal, apa yang disampaikan Bang Dio luar biasa loh, betul.
dan itu sudah sangat berkesesuaian dengan Si akal ini kitab. kebiasaan, belum selesai diputus-putus. Selesaikan dulu lah, Bang. Maksudnya begini Mbak, aku mau komparasi aja Al-Quran dan Bible gitu loh. Iya, Bisa nggak, nanti Moy? kalau udah selesai Moy pelit- itu pelit. videonya gitu loh. Jadi nggak ini. Kan dia udah Al-Qurannya ada. Ya udah lanjut yuk, 2 menit lagi. Lama-lama gosip juga nih akal. Aku lanjut lagi sedikit ya. Aku sedikit nih buat Kak siapa, Kak Afner ya. Mudah-mudahan terketuklah pintu hatinya. Amin gitu, Abnar. Amin. Langsung baliklah aku nih ke Keke nih. Balik aku. Nara yang Oke, aku lanjut ya, dilanjutkan Kak. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun." Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu, lalu kamu menyombongkan diri, maka beberapa orang di antara rasul itu kamu bunuh, kamu dustakan, dan di antara mereka ada yang kamu bunuh. Ini sesuai juga dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim." Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, yaitu Nabi Musa. Dan sebagian mereka Allah tinggikan beberapa derajatnya. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Itu sama. Dalam surah Ali Imran juga begitu disebutkan. Surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dan dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah turun sebelumnya, dan yang dialah Allah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Ini sama juga dalam surah Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat taurati wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nurum wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringi jejak mereka, nabi-nabi dari Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa Injil, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi, Kak Afnar, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta itu mengutus para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang diutus itu sesuai dengan bahasa kaumnya masing-masing. Nah, kalau di zamannya Yesus alias Nabi Isa putra Maryam, itu diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa Ibrani waktu itu. Taurat, Injil, termasuk Zabur. Dijanjikan bagi anak cucu Israel. Israel itu kalau dalam Islam nama lain dari Nabi Yakub. Yakub dalam Islam, Yakub namanya, kalau di Bani Israel di zaman dulu namanya Israel. Nah, anak keturunannya itu dijanjikan ada nanti datang nabi terakhir namanya Ahmad, yaitu dalam Islam namanya Muhammad. Nah, itu telah dijanjikan sebelumnya. Dijanjikan. Itulah yang menggenapkan agama-agama sebelumnya ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya selama belum ditahrif ya, selama kitab-kitab itu belum dirubah-rubah. Begitu Kak. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, beliau membenarkan. Makanya ada disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu hak
neraka itu hak, benar-benar ada, dan dia bersaksi bahwasanya Isa putra Maryam adalah Rasul Allah, maka dia akan masuk surga dari arah manapun yang dia inginkan. Jadi Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan, gitu Kak Afner. Jadi kalau kakak cinta kepada Yesus, harusnya kakak mengikuti jalannya Yesus, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan yang sama-sama kita sembah. Makanya dahulu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani alias Kristen, Allah perintahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qul ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, kemarilah, ayo kita kepada satu kalimat yang kalimat ini akan menyatukan, menyamakan antara kami dan kalian. Apa kalimat itu? Kalimatnya adalah kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah kita menjadikan antara satu dengan yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Artinya jangan kita jadikan manusia sebagai Tuhan, gitu Kak. Nah, itu akan menyatukan kita. Menyatukan kita yaitu kita menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Yesus juga mengajak manusia waktu itu menyembah Allah. Begitu Kak. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Boleh. Ya, saya tambahin dikit Silakan, aja. Sebelum Mbak Afner ngomong, saya nambahin dikit bisa nggak dari apa pemaparan Dio Pratama? Bisa nggak Mbak Afner? Boleh. Lepas ini saya akan terangkan macam punya nila, punya Tuhan Allah kami. Kenapa? Lepas ini saya akan terangkan sebab saya sudah Terangin, enggak apa-apa, terangin. Iya, boleh. Nanti aku tambahin dikit saja, gue tambahin. Maksudnya gini, apa yang dikatakan Akidio, semuanya benar ya. Dan itu sudah dibuatkan di kitab Mbak Afner. Coba Mbak Afner buka Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Apa yang dikatakan di sana? Kata Yesus, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran itu." Kemudian Yohanes 14:26, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkanmu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Kemudian Yohanes 16 ayat 7 dan 8, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi ke rumah Bapa di surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, Roh kebenaran itu." Kemudian baca juga Mbak di Yohanes 16 ayat 12-15, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus berkata bahwa penghibur ini akan turun jikalau Ia pergi ke rumah Bapaknya. Dan penghibur ini akan memuliakan Aku. Siapa sih yang memuliakan Yesus setelah Yesus terangkat ke langit? Gak ada satu orang pun nabi, kecuali Rasulullah Muhammad dengan pengajaran Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran Isa Al-Masih kami muliakan. Bahkan Ibnu Maryam dilestarikan dengan surat Maryam. Ya, Kidung Agung 5 ayat 16, mulutnya semata manis dan segala sesuatu yang ada padanya itu keinginanku belaka.
Demikianlah peri kekasihku, demikianlah peri sahabatku, hai Muhammadin. Kemudian ditutup dengan Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ini seiring dengan apa yang sering diolok-olokkan saudara Kristen kita tentang Rasulullah Muhammad. Dikatakan dia adalah nabi yang umi, nabi yang buta huruf. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan Akilio sebenarnya ternubuat di dalam kitabnya Mbak. Sudah ada Mbak. Tidak ada selain Yesus yang turun ke bumi ini yang membawa kitab kecuali Rasulullah Muhammad setelahnya. Ajarannya siapa yang memuliakan Isa Al-Masih atau Yesus? Ajaran Islam. Tidak sedikit pun ada hujatan Yesus di dalam kitab suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan ini semua akan bisa mencerahkan Mbak. Mudah-mudahan, mari kita tidak akan mengislamkan Mbak, tetapi dipelajari dengan baik. Moga-moga Mbak dengan ada edukasi malam ini, Mbak bisa mendapatkan hidayah. Silakan Mbak memaparkan Tuhan Mbak. Silakan. Oke, terima kasih. Siapa nama Rodio kah? Dan Dio. Iya, apa Pak? Apa? Bunyi apa itu? Bunyi lonceng itu menunjukkan jingle bellsnya udah lewat di atas. Sedangkan tadi lewat depan rumahku, di atas rumahku bawa boneka. Aku follow ya, aku follow kau ah. Kau mau follow kah? Kau mau follow aku kah? Follow lah Mbak, kamu di follow, nanti kamu follow dia juga, nanti pulang kampung lah bareng-bareng sama dia. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Aku Saya turun dulu ya, bos. Aku follow banget ya. Siap. Boleh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum kau follow. Man, follow aku man ya, man, follow aku ya man. Tolong jangan follow aku. Bang Sen nggak mau. Gelamin gak usah di follow dia. Afner kau belum follow aku. Kau follow lah. Saya pengen sekali sih, ayo naik lah, ayo diskusi di atas. Dia ngarep banget di follow sama aku. Bukan ngarep Kak Amoy. Ini kan salah satu hikmah dan edukasi kita berdakwah gitu. Fania buat permintaan lah Fania naik lah Fania. Satu kolom ini buat Fania lah pokoknya. Ya. Ini kolom ini udah bersih loh, udah disemprot. Ya. Terima kasih Kak Afner. Terima kasih ya. Kita kasih dulu kesempatan Mbak Afner nih menjelaskan tentang konsep. Dari tadi gue juga ngomongin ayo dah. Cuman kan urusannya follow ini Bang. Coba. Udahlah saling follow. Tapi habis ini lah setelahnya. Tapi habis ini izinkan aku bertanya pada Mbak Afner. Yoi. Gue bertanya sama saya, enggak usah Halo. bertanya sama saya. Bapak 2 Ibu 2 sabar. Bapak 2 Ibu 2 sabar. Jangan Cari laman. Man. Muter laman nyari. Matikan lonceng itu dimatikan dulu. Bunyi header tadi. Jangan rebutan Bapak 2 Ibu 2. Enggak. Kami enggak rebutan. Enggak. Afner silakan Afner. Silakan Mbak Afner, silakan. Mbak Afner. Oke. Man, pergi lah man, nyari man. Belum juga ngantukin jam berapa. Follow dulu teman-teman. Afner silakan Afner. Oke. Deketin suaranya ke mic biar kedengeran. Kecil suaranya. Tes. Ya, ini kayak toa benar-benar sudah ada, sudah bagus. Oke. Terima kasih untuk masa dan tempat yang host pagi ini. Oke, di sini saya mau menjelaskan Tuhan kami, Allah kami itu bagaimana. Robot ngedrone. Oke, di Allah kami itu seperti yang Sambil ngecas ya. Nabi Musa dengan rakyat Israel, Allah itu Esa. Maksud Esa ini adalah kesatuan yang jamak.
Di dalam Bapa itu berdiam firman dan rohnya. Dia Tritunggal, dia bukan tiga pribadi Allah macam tu. Dia ini di dalam Allah itu berdiam firman dan rohnya. Seperti di kitab Kejadian bab 1 ayat 1 hingga 3, di sana ada Allah, ada firman dan ada roh. Allah menciptakan bumi dan segala sesuatu ini melalui firman-Nya. Firman-Nya yang berdiam di dalam Allah itu. Dan dia menghidupkan segala sesuatu itu melalui roh-Nya. Jadi, di dalam Allah itu, dia menciptakan dan menghidupkan segala sesuatu melalui firman dan roh-Nya. Oke, sekarang kita berbicara pada kitab Perjanjian Lama. Bagaimanakah Musa dan nabi-nabi lain itu berbicara dengan para nabi itu adalah firman yang berteofani. Dia boleh berteofani dalam bentuk malaikat, dia boleh berteofani dalam bentuk manusia, dia boleh berteofani dalam bentuk apapun yang dia suka. Seperti dalam ayat saya tak ingat, Musa berbicara berdepan muka seperti teman, seperti sahabat dengan Allah. Dengan siapakah Musa itu berbicara? Musa itu berbicara dengan firman Allah, kerana Allah itu adalah sumber dari segala sesuatu yang tidak terhampiri. Tiada siapa boleh melihat, tiada siapa boleh menghampiri dia, kerana dia melingkupi syurga, bumi dan syurga. Syurga, bumi dan alam semesta. Jadi, kami mengenal Allah itu melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya yang berbicara berdepan muka dengan para nabi. Oke, ini firman yang berteofani berbicara. Bagaimana pula dengan Yesus? Kejap, Kak Afner, kejap. Kau tadi cakap Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Coba, kok bolehkah, adakah ya di ayat itu yang mengatakan Yesus menciptakan segala sesuatu atau menciptakan apa? Ada satu ayat kah? Satu ayat siapa? Ya, hampir sana sudah tuh. Oke, coba. Oke. Oke, tidak apa, saya baca balik kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gelita menutupi samudra raya. Norjana dimit. Atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Lanjut. Terus. Firmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi dalam ayat 1 sampai 3 ini ada Allah yang sumber